akan hidupku. Setiap firman-Mu ku percaya. Good morning ISGM. Mari kita memandang ke depan. Yang belakang sudah berlalu. Inilah saatnya kita fokus kepada janji-janji Tuhan yang sudah di depan mata. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan segala perkara yang besar. Bersama dengan Tuhan, saatnya gereja bangkit dan melakukan perkara besar. Katakan, Kau telah urapiku. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Mari bangkit. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu, melakukan segala perkara yang besar. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Kau bentengkan perlindunganku, kepada siapa aku gentar. Hatiku percaya, hatiku percaya. Oh, 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 oh. Ku diberi kuasa untuk jadi pemenang. Mujizat-Mu, mujizat-Mu selalu kan menyertaiku. Takkan ku menyerah, takkan ku menyerah, walau musuh menyerah. Sebab Kau yang di dalamku, Kau yang di dalamku, jauh terlebih besar. Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Kau bentengkan perlindunganku, kepada siapa aku gentar. Hatiku percaya, hatiku percaya. Yeremia berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dia akan seperti pohon yang ditanam tepi aliran air, tidak takut akan panas terik, tidak khawatir di dalam musim kekeringan. Sebab Tuhan ada kekuatan dan Dia akan selalu tidak berhenti menghasilkan buah. Mari katakan, Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku gentar. Hatiku percaya. Tuhan, Tuhan, keselamatan dan terangku, kepada siapa aku takut, ku tak akan goyah.
percaya. Dan Engkau yang memegang alih hidupku. Biarlah roh-Mu saat ini yang memenuhi bait-Mu, bekerja di dalam kami, mengubahkan kami menjadi seperti-Mu ya Tuhan. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu,
membawa hati kami Tuhan, membawa nafas kami yang terbaik yang ada dalam kami. Kami persembahkan segalanya bagi Raja, bagi Tuhan, bagi Pencipta kami. Kau ambil alih hidup kami Tuhan. Walau kami hidup, namun bukan kami lagi. Engkau yang hidup dalam kami, Engkau yang berkarya dalam kami. Kuasa-Mu nyata, hadirat-Mu nyata. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Biar Engkau disenangkan, Engkau ditinggikan. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kekaguman kami kembalikan padamu. In Jesus name kami persembahkan pujian kami. Amin. Puji Tuhan, hari ini sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, yuk sama-sama kita lakukan deklarasi terlebih dahulu. Inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah, People is our mission. Connect with God and make disciples greater destiny. Kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Shalom Church, good morning. Apa kabarnya Anda semuanya? Dari tempat ini saya berdoa biarlah ada kekuatan Tuhan, ada favor Tuhan di atas kehidupan Anda sekalian semuanya. Sehingga kita tetap bisa keep moving forward ya dalam menghadapi situasi hari-hari ini. Nah, hari ini saya ingin berbicara dengan satu topik yang diberi judul Time's Up. Katakan bersama-sama dengan saya, Time's Up. 1, 2, 3, Time's Up. Artinya apa Time's Up? Waktu yang sudah habis. Nah, kita tahu bahwa waktu itu adalah sesuatu yang terbatas, sesuatu yang punya limit. Ya, jadi waktu itu tidak peduli seberapa kaya kita atau seberapa tinggi status sosial kita, tetap saja kita nggak bisa namanya membeli waktu atau mereproduksi ulang yang namanya waktu. Dan puji Tuhan bahwa Tuhan sangat adil, setiap kita tidak peduli latar belakang kita, status sosial atau ekonomi, setiap orang punya jumlah waktu yang sama yaitu 24 jam. Ya, jadi setiap kita punya waktu yang sama yaitu 24 jam. Nah, namun salah satu kesalahan terbesar daripada manusia adalah kita merasa bahwa kita memiliki waktu yang tidak terbatas, waktu yang unlimited. Sehingga hidup kita ini kita cenderung memikirkan hal-hal kehidupan kita yang ada sekarang ini. Kita nggak berpikir bagaimana kehidupan sesudah kematian. Sehingga kita hidupnya hanya cenderung untuk memuaskan hawa nafsu, pesta pora, bersenang-senang dan lain sebagainya. Kita nggak memikirkan kehidupan di masa yang akan datang. Salah seorang hamba Tuhan pernah berkata bahwa kesadaran kita bahwa hidup di seberang atau hidup sesudah kematian itu ada akan mempengaruhi bagaimana cara kita, karakter kita, attitude kita dalam kehidupan yang ada sekarang ini. Kalau kita nggak pernah berpikir bahwa ada kehidupan sesudah kematian, maka kita akan selalu orientasinya hanya hidup menyenangkan diri sendiri, menyenangkan kehidupan kita saat ini. Dan
adalah satu tindakan yang kurang bijak kalau kita nggak pernah menyadari, nggak pernah aware, nggak pernah mau memahami bahwa ada kehidupan sesudah kematian. Itu sebabnya dalam Pengkhotbah 7 ayat 2 berkata demikian. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Lebih baik pergi ke melayat daripada pergi ke pesta. Kenapa? Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah orang yang hidup memperhatikannya. Jadi kalau di rumah duka itu kita senantiasa diingatkan bahwa hidup kita ini ada batasnya, ada limitnya. Sehingga kita nggak sembarangan dalam menjalani hidup kita. Yes betul, YOLO, you only live once. Tapi justru because you only live once, use it wisely. Justru karena kita hidup itu hanya sekali, pergunakanlah itu dengan sebaik-baiknya, bukan dengan sembarangan. Kalau kita ke rumah duka, kita akan diingatkan bagaimana hidup kita ini seperti uap ya, firman Tuhan katakan ada sebentar lalu hilang. Kalau kita menyadari bahwa ada ujung daripada kehidupan kita akan semakin bijaksana, kita akan semakin lebih wise. Berapa banyak dari saudara yang pernah nonton film Avengers, Infinity War? Dia dalam film itu sekumpulan superhero bergabung melawan seorang villain yang bernama Thanos. Nah, dalam film itu di scene atau skenario yang akhir dalam pertarungan mereka. Jadi ada waktu di mana Iron Man itu sudah hampir dibunuh oleh Thanos. Namun ada satu hal yang sangat mengejutkan, Dr. Strange yang memegang Time Stone, salah satu dari 6 Infinity Stones, dia secara sukarela menyerahkan, padahal dia menjaga dengan segenap hati, dengan nyawanya, dia menaruh nyawanya untuk menjaga batu itu, tapi dia menyerahkan batu itu dengan sukarela kepada Thanos, pada saat Thanos hendak membunuh Iron Man. Kenapa? Karena sebelumnya Dr. Strange ini punya kemampuan untuk bisa melihat masa depannya. Jadi dia udah bolak-balik ke masa depan, dia melihat 14 juta kemungkinan. Dan hanya ada satu kemungkinan Avengers bisa menang. Jadi dia tahu dan dia melihat bahwa di masa depan itu yang memegang kunci kemenangan itu adalah Iron Man. Itu sebabnya dia berusaha menjaga supaya Iron Man tidak terbunuh dalam pertarungan waktu itu. Nah singkat cerita kalau kita nonton di Endgame ya Thanos kalah ya. Nah kita bisa melihat bahwa pada saat seseorang itu atau kita itu bisa memiliki kesadaran akan kehidupan di masa yang akan datang. Kita lebih bisa menghadapi itu nggak seperti orang pada umumnya. Kita lebih wise, kita lebih bijaksana, kita lebih berhati-hati dalam setiap hal yang kita kerjakan, setiap tindakan kita. Saya mau mengajak kita semua sama-sama buka Alkitab kita dalam 2 Petrus 3 ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat Anda semuanya. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat yang keempat, kata mereka di manakah janji tentang kedatangannya itu? Katanya Tuhan Yesus tuh janji mau datang lagi, mana? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula. Pada waktu dunia diciptakan. Mana Tuhan kagak datang-datang. Udahlah, untuk apa hidup benar? Untuk apa hidup menjaga diri, menjaga kekudusan? Sok suci. Tuhan gak datang lah. Mana nyatanya ya begitu-begitu aja berjalan, begitu-begitu aja. Kiamat gak datang-datang. Sudahlah, sudah. Nah, kita diajak untuk berpikir bahwa Tuhan itu nggak akan pernah datang. Pengejek-pengejek dikatakan firman Tuhan bilang mana janji tentang kedatangannya. Sehingga kita diajak berpikir bahwa waktu yang kita miliki itu kayaknya nggak terbatas. Sehingga kita rasanya nggak perlu melakukan perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita. Nah, celakanya manusia ini cenderung menyia-nyiakan yang namanya sesuatu yang kita miliki itu tidak terbatas. Ya kan, kita cenderung menyia-nyiakan sesuatu yang kita rasa kita punya tidak terbatas. Dan baru bisa menghargai pada saat kita memiliki barang itu terbatas. Atau kita rasa sangat sedikit. Contoh misalnya air.
Berapa banyak dari saudara kalau misalnya punya air dalam jumlah yang banyak, kayaknya makanya boros gitu loh. Bahkan kadang-kadang nyuci itu air keran dibiarin kebuka. Tapi pernah nggak misalnya lagi camping susah air harus bawa turun ke bawah ratusan meter untuk ngambil satu ember air. Makanya itu irit banget, bener-bener dihargain air itu. Saya beberapa waktu yang lalu saya pernah tinggal di China, di Guangzhou tepatnya. Dan waktu itu saya bawa sambal saset. Saudara tahu di sana itu taste Indonesian ya, kita kangen banget gitu. Bisa makan kayak sambal saset itu mengingatkan kita akan taste Indonesian. Nah, jadi saya bawa satu pak begitu ya. Satu pak saya lupa isinya mungkin sekitar 40 atau 50 begitu. Jadi kalau kita mau makan itu benar-benar dihemat. Benar-benar dihemat, gak pernah tersisa sama sekali. Jadi kita makan itu hanya memang pada saat-saat memang kita kepengen gitu. Karena apa? Karena sambal di sana biar kata bagaimana juga kita lebih seneng atau lebih merasa enak dengan taste Indonesian ya, rasa makanan Indonesia. Menurut saya makanan Indonesia nggak ada tandingannya. Yang setuju boleh tulis di kolom chat. Nah anyway, waktu makan itu tentu saja dengan hemat-hemat. Kenapa? Karena itu limited. Mau beli nggak tahu mau beli di mana, mau cari di mana, nggak mudah untuk cari sambal. Sehingga kemana-mana tuh ada cadangan stok sambal. Dan kemudian apalagi misalnya? Perhatian, berapa banyak dari kita yang seringkali kita itu sadar atau nggak sadar seringkali menyia-nyiakan perhatian atau kasih sayang. Pada saat itu adanya melimpah. Let's say sebut saja misalnya dari siapa? Dari pasangan kita, suami kita atau istri kita. Pada saat mereka sungguh-sungguh mengasihi kita, kadang-kadang kita take it for granted, kayaknya ya udahlah mereka ada terus di situ. Jadi seolah kita nggak menghargai, nggak appreciate hal-hal kecil, little things yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Pada waktu mereka diambil atau kita nggak bisa lagi bersama-sama, baru kita mulai, aduh, kenapa ya dulu saya itu kayaknya menyia-nyiakan, dulu saya kayaknya nggak appreciate, nggak menghargai. Nah, manusia kita cenderung untuk kurang bisa menghargai sesuatu yang sifatnya itu kita rasa banyak. Demikian halnya juga dengan waktu. Keluarga misalnya. Mereka orang-orang yang kita kasih nggak akan selama-lamanya ada bersama-sama dengan kita. So kalau hari ini Anda saat ini ada di tengah-tengah keluarga, hargailah itu. Hargailah itu. Karena nggak selamanya kita bisa bersama-sama dengan keluarga. Coba tanya sama anak-anak yang datang ke Medan merantau, harus tinggal sendirian. Mungkin saat ini di kamar kos, nggak dikelilingi dengan keluarga. Mungkin kangen hanya bisa ketemu keluarga 1 tahun sekali pada saat tahun baru misalnya. Momen kebersamaan dengan keluarga itu benar-benar bisa di-appreciate, benar-benar bisa dihargain banget. Dan banyak hal lainnya. So, kita perlu belajar mengerti bahwa waktu adalah sesuatu yang limited, sesuatu yang terbatas. Dan kita harus menghargainya. Saya mau ajak kita untuk buka 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, ini Petrus yang menulis, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Kalau orang sudah ngomong yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, artinya mungkin kamu boleh lupa semua hal-hal yang pernah saya ngomong, tapi yang satu ini kamu gak boleh lupa. Nah, apa sih yang begitu luar biasanya sampai Petrus ini ngomong seperti ini? Dan kalau kita pelajari kitab 2 Petrus ini ditulis Petrus menjelang hari-hari terakhir. Dia udah merasa bahwa dia ini mendekati ajalnya, mendekati akhir daripada kehidupannya, sehingga dia memberikan satu pesan seperti Tuhan memberikan amanat agung. Petrus memberikan satu pesan kepada jemaat-jemaat. Akan yang satu ini kamu gak boleh lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. 1 tahun
1 hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Tapi saudara bingung, ini maksudnya apa? Well, Mazmur 90 ayat 4 berkata demikian. Sebab di matamu, huruf besar di situ, di mata Tuhan 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu. Atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Jadi maksud Petrus apa sih ngomong seperti ini? Saya menangkap bahwa Petrus mau bilang bahwa Tuhan itu ada di dalam kekekalan. Tuhan itu ada di luar hukum waktu. Dia tidak terikat dengan waktu. Dia ada di dalam kekekalan, tidak seperti kita. Kalau kita terikat waktu. Tapi Tuhan tidak ada di dalam waktu. Tuhan itu di luar waktu. Dia berjalan di dalam kekekalan. So apa maksudnya? It means God simply cannot be late. Tuhan itu tidak mungkin bisa terlambat. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa pengejek-pengejek bilang mana Tuhan Allah, udah Tuhan gak mungkin datang. No. Petrus mau ingatkan kepada jemaat dan mungkin mengingatkan kepada kita hari ini. Kalau kita sudah terlena dengan kehidupan kita, dengan menyenangkan hanya kehidupan kita yang saat ini, tidak memperhatikan kehidupan kita. Petrus mau ingatkan bahwa dia bukannya sedang terlambat. Tapi ada satu hal yang Tuhan sedang lakukan. Apa itu? Apa itu? Apa yang sedang Tuhan lakukan? Dia mau bilang gini, bagi seorang yang ada di luar waktu dan berjalan di dalam kekekalan, bagaimana mungkin keterlambatan itu jadi masalah? Karena Tuhan itu sama sekali gak terikat waktu. Dia bisa maju, dia bisa mundur, maju mundur sesuka hatinya. Nah saat kita merasa bahwa Tuhan itu terlambat, kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu punya sesuatu yang ingin Dia nyatakan di tengah-tengah penantian kita. Ingat cerita Lazarus, Yohanes 11 ayat 6. Di dalam cerita Lazarus itu Tuhan Yesus itu lagi melakukan pelayanan, menyembuhkan orang sakit dan lain sebagainya, mendoakan orang. Kemudian ada yang ngomong sama Tuhan bahwa orang yang kamu kasih Lazarus itu lagi sakit loh. Lazarus itu lagi sakit, tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Kita lihat ya Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengar oleh Yesus bahwa Lazarus sakit, ia sengaja, kayaknya Alkitab saya salah tulisnya. Ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kayaknya salah deh. Mungkin gak sih Tuhan, orang yang dibilang Dia mengasihi kita, Dia tahu kita lagi kesulitan, kita berdoa minta tolong Tuhan, tolong saya, bantu saya Tuhan dan lain sebagainya. Dan setelah Tuhan mendengar doa kita, Dia apa? Dia sengaja tinggal 2 hari, Dia sengaja gak ngapa-ngapain, Dia sengaja gak datang. Sengaja loh. Tapi saya rasa Tuhan punya maksud. Dan kalau kita baca Yohanes 11 ini ayat selanjutnya diceritakan bahwa akhirnya Tuhan Yesus datang, memang Lazarus sudah mati. Tetapi apa yang terjadi? Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus. Hari ini mungkin ada doa saudara yang rasanya belum terjawab dan saudara mulai udahlah saya kubur aja lah itu. Dan saudara ngerasa hopeless dengan semua itu. Saudara sudah rasa itu semua udahlah dikubur saja, udah hangus, sudah mati, sudah nggak ada apa-apanya lagi, nggak bisa tertolong lagi, nggak bisa lagi udah. Tapi saya mau kasih tahu, He is the God of resurrection. Dia adalah Tuhan yang bisa membangkitkan apapun itu, apapun itu. So bagi Tuhan tidak ada yang namanya kata terlambat, karena Dia ada di luar waktu, Dia ada di dalam kekekalan. Nah pertanyaannya tadi kalau kita kembali ya, pertanyaan kenapa Tuhan masih belum datang? Jawabannya ini ada di ayat yang ke-9. Kenapa? Ayat yang 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Seperti tadi ya di ayat 3 ke 4, orang yang mengejek dan lain sebagainya. Mana Tuhan belum datang dan lain sebagainya. Tetapi Ia sabar terhadap kamu.
Tetapi ia sabar terhadap kamu. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan, but is long suffering, he is long suffering towards us. Karena apa? Nah ini dia. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bukankah ini luar biasa? Tuhan itu gak lalai. Tuhan itu, dia itu bukannya terlambat. Bukannya gak datang. Tapi karena Tuhan itu menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi tujuan Tuhan itu di dalam penantiannya itu supaya apa? Supaya semua kita ini bisa berbalik dan bertobat. Jadi saat Tuhan itu dihina, diejek, tidak menepati janjinya, lalai dan sebagainya. Itu sebenarnya Tuhan sedang menanti kita untuk bertobat. Waktu saya masih kecil, untuk saya berangkat ke sekolah itu saya harus beberapa kali ganti angkutan umum ya. Jadi ada 3 angkutan umum dari A ke B, B ke C, C ke D gitu baru sampai sekolahan. Nah kalau saya pulang saya nggak boleh terlalu lama. Kalau saya terlambat angkutan saya yang terakhir itu nanti kalau sudah nggak ada lagi saya harus cari alternatif yang lumayan susah. Makanya kadang-kadang dulu waktu saya kecil saya suka buru-buru gitu kalau pulang ya. Dan pernah atau sering ada kejadian di mana waktu itu sudah terakhir saya baru turun dan saya melihat angkutan yang terakhir itu dia udah mau jalan. Tapi puji Tuhan mungkin karena kenal, karena udah hampir setiap hari kadang-kadang ditungguin walaupun kita jaraknya masih jauh gitu. Kita ditungguin supaya apa? Supaya kita bisa naik, ikut. Dan bukankah itu kurang lebih sama ya dengan kehidupan kita saat ini? Kita mungkin banyak hal yang kita lakukan sehingga kadang-kadang kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tapi bukankah salah satu alasan Tuhan itu nggak datang sampai sekarang dikatakan di sini tadi karena Tuhan sudah menanti kita bertobat. Dia sedang menanti Anda dan saya untuk bertobat. Dan bukankah fakta bahwa kita hari ini bisa ada untuk membicarakan hal ini merupakan satu kesempatan yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Bahwa kalau kita mau mengambil kesempatan itu, maka Tuhan akan membukakan pintu kesempatan yang lebar bagi kita. Dan kita bisa naik dan kita bisa ikut di dalam kemuliaannya. Dia sedang tunggu, dia sedang tunggu. Tuhan tuh bukannya terlambat, tapi dia sedang menunggu. He is long suffering, bayangin. Dia harus menderita untuk jangka waktu sekian lama supaya apa? Supaya kita ini bisa berbalik dan bertobat. Wahyu 2 ayat 21 dikatakan seperti ini. Dan aku di situ Tuhan karena dia huruf besar. Aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saya mau bilang gini, kesempatan itu gak akan selamanya ada. Kesempatan itu sifatnya sementara. Gak selalu ada di sana. Kenapa? Karena waktu yang kita punya itu terbatas. So hari ini, kalau Anda mendengarkan message ini, Anda mendengarkan pesan ini, encouragement dari saya, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Selidiki hati kita. Kalau ada hal-hal yang belum atau tidak berkenan di hadapan Tuhan, yuk sama-sama Anda dan saya hari ini dengan kerendahan hati kita bertobat di hadapan Tuhan. Nah kalau mungkin hari ini saudara diingatkan bahwa hidup Anda atau hidup kita, seringkali kita tidak memperhatikan cara bagaimana kita hidup karena kita pikir kita cuma hidup menyenangkan untuk hidup saat ini saja. Kita nggak tahu bahwa di depan sana akan ada hidup yang selamanya yang harus kita jalani. Kita hidup dengan sembarangan. Hari ini come on. Ini adalah satu kesempatan yang tidak akan ada selamanya. Jangan keraskan hati.
sama-sama kita datang menghampiri Dia. Menghampiri Dia. Untuk apa? Untuk bertobat. Karena untuk kitalah Dia rela datang, disalibkan dan mati untuk setiap dosa dan kesalahan kita. Saya berdoa, biarlah setiap kita boleh dengan sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan pintu grace, pintu anugerah yang Tuhan bukakan bagi kita semuanya. Bagi Anda IFJF Medan, bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati, sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan hari ini kami mau datang ke hadapan-Mu, membawa setiap kehidupan kami. Kami tahu ada hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ataupun mungkin tidak berkenan di hadapan-Mu. Hari ini kami dengan kerendahan hati kami mau datang, kami mau minta ampun Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami hidup sembarangan, kami hidup tanpa memperhatikan bahwa apa yang kami miliki ini bisa diambil sewaktu-waktu, bahwa waktu yang kami punya hidup di dunia ini hanya sementara. Ampuni kami kalau kami terlalu fokus dengan kehidupan kami saat ini sampai kami lupa bahwa kami memiliki hidup selamanya kemudian. Dan bagaimana kami harus hidup selamanya. Itu ditentukan dari respon kami terhadap karya kasih-Mu, terhadap anugerah-Mu Tuhan. Dan hari ini aku datang, kami semua datang ke hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Dan kami mau sungguh-sungguh jadi pribadi yang tertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajari kami, pimpin kami, tuntun kami dalam setiap perjalanan. Kalau ada pencobaan-pencobaan yang datang dalam kehidupan kami, biar Tuhan yang memberikan kekuatan, ada hikmat Tuhan. Hari ini aku berdoa buat setiap hikmat, buat setiap kekuatan untuk setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Berikan supaya apapun masalah yang datang, yes betul bahwa hidup kami mungkin bisa tergoncang, tetapi iman yang kami punya di dalam Kristus tidak akan pernah kami lepaskan. Dan tidak akan pernah kami berikan ataupun kami gadaikan Tuhan. Tuhan, biarlah setiap jemaat IFJF Medan menjadi jemaat yang kuat, tertanam dan bertumbuh di dalam Tuhan. Aku berdoa buat setiap buah-buah roh yang bisa dihasilkan Tuhan, yang bisa dilihat bagi banyak orang, terutama bagi keluarga kami, bagi orang-orang terdekat kami, terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan, kami berdoa biar kiranya Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Setiap orang yang berusaha, setiap orang yang bekerja, dan setiap orang yang sekolah. Tuhan berkati semuanya. Dan biarlah hidup kami bisa untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Well, church, God bless you and have a nice Sunday. Tuhan, Kau benteng dan perlindunganku, kepada siapa aku berkat, hatiku percaya. Ku percaya. Setiap janji-Mu, ku percaya. Kan hidupku, setiap firman-Mu, ku percaya. Ku percaya. Serukan lebih lagi. Setiap janji-Mu, terima kasih Tuhan. Ku percaya. Kan hidupku, setiap firman-Mu, ku percaya. Setiap firman-Mu, setiap firman-Mu, ku percaya. Setiap firman-Mu, ku percaya.